Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Pernahkah kita mendengar ucapan gak level, bukan levelnya? Bagaimana jika ada seorang profesor disuruh mengerjakan soal anak SD? Jelas gak levelnya. Atau seorang pimpinan perusahaan disuruh mengatur parkir di kantornya? Itu gak levelnya. Tapi apa yang Tuhan kita lakukan untuk kita? Ya Allah, ya Tuhan pencipta semesta ini, turun sendiri ke bumi, jadi sama levelnya dengan manusia ciptaannya. Untuk kita, untuk menebus dosa kita. Bisakah kita bilang gak levelnya Tuhan? Tapi itu yang Dia lakukan untuk kita. Dia Allah yang maha tinggi, maha kuasa, jadi sama levelnya seperti kita, manusia ciptaannya. Karena apa? Karena sejak awal Tuhan kita tidak pernah menganggap kita rendah, tidak pernah menganggap kita hina karena dosa-dosa kita. Justru orang-orang yang tersisihkanlah yang Tuhan pakai bersama Dia untuk melakukan suatu hal besar. Kita tahu Musa, ia seorang yang gagap, tidak pandai bicara, tapi justru Tuhan pakai dia untuk membebaskan bangsa pilihannya. Bukan Harun yang cakap dan pandai bicara yang Tuhan pakai. Daud, anak kecil yang masih kemerah-merahan parasnya, yang Tuhan pakai untuk mengalahkan raksasa mengerikan Goliat. Bukan kakak-kakaknya yang jago perang, yang berpangkat jenderal, yang berperawakan tinggi, gagah, besar. Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, penjala ikan, mereka nelayan. Kenapa Yesus tidak mencari dan memakai orang-orang yang ahli, orang yang berpendidikan tinggi, untuk membantu Dia menyebarkan kabar baik? Tapi kenapa Yesus mengajak nelayan? Murid-murid Yesus bukan orang yang istimewa, orang biasa. Bahkan ada yang pemalu, ada yang suka emosi, seorang yang lamban, bahkan ada yang sombong karena merasa dia paling pintar di antara yang lain. Dan mereka semua mempunyai pengetahuan yang dangkal tentang Yesus. Tapi Yesus berkenan berjalan bersama mereka selama pekerjaannya 3,5 tahun melayani. Mengapa? Karena itulah salah satu karakter Tuhan kita. Yesus hampir selalu memilih orang yang dianggap orang lain rendah, miskin, lemah, muda, bodoh, remeh, dan bukan siapa-siapa untuk menjadi alatnya. Bekerja bersama dengan Dia untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan hingga saat ini sekalipun hal itu masih berlaku untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Tidak ada seorang pun di antara kita terlihat remeh di mata Tuhan. Tidak ada orang yang terlihat kecil di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah menganggap remeh dan hina manusia ciptaannya. Walaupun kita terlihat kecil di mata masyarakat, terlihat tidak berguna di mata keluarga kita misalnya, ingat dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menganggap kita rendah. Setiap ciptaannya adalah selalu baik. Kita manusia adalah suatu penciptaan yang dahsyat. Kita bukan produk gagal. Apapun status kita di masyarakat, ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar. Hanya satu hal yang harus kita sediakan, hati dan pikiran yang luas, agar Tuhan bisa memakai kita untuk suatu pekerjaan yang besar dan dahsyat. Sediakan hati yang lapang dan siap untuk Tuhan mengubah kita menjadi pribadi yang berkualitas sesuai standarnya Tuhan. Ubah pemikiran kita mengikuti jalan pikirannya Tuhan, bukan jalan pikiran kita. Maka kita akan melihat suatu pekerjaan besar akan kita kerjakan bersama Tuhan. Jangan batasi Tuhan bekerja melalui kita. Ketika Tuhan akan bentuk kita, taatlah. Punya kemauan untuk berubah, maka kita akan ditinggikan bersama Tuhan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang rendah dan hina, karena Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mazmur 113 ayat yang ke-7. Selama kita mau dibentuk, maka kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Tuhan memberkati.